Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik-baik saja kan? Tetap semangat ya, walaupun kita belajar secara online. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai biografi tokoh mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i. Perkenalkan dulu, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Firmaya Agustina, dan rekan saya, Fitri Oktaviana, yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Jadi, yang akan kita bahas dalam biografi tokoh mazhab dalam fikih, yaitu meliputi riwayat hidup, pendidikan, karya, dan metode istinbat. Untuk biografi tokoh mazhab Hanafi dan Maliki akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktaviana. Di sini saya akan membahas tentang biografi mazhab Hanafi, riwayat hidup beliau. Beliau memiliki nama lengkap Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit yang lahir pada tahun 80 Hijriah atau 659 Masehi di Kufah dan wafat pada 150 Hijriah atau 767 Masehi di Kufah juga. Ayah beliau keturunan bangsa Persia, yang tepatnya itu Kabul, Afghanistan, yang menetap di Kufah. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya dan taat beragama. Imam Abu Hanifah ialah ulama mujtahid atau ahli ijtihad dalam fikih dan salah seorang di antara imam yang 4 yang terkenal. Abu Hanifah itu hidup di masa 2 khalifah, yakni Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Gelar Abu Hanifah sendiri memiliki arti dalam bahasa Arab yang yaitu suci atau lurus. Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan Al-Imam Al-A'zam, yang artinya imam terbesar. Setelah menjadi ulama mujtahid, ia pun dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah dan mazhabnya disebut dengan mazhab Hanafi. Ada juga yang mengatakan bahwa sebab penamaan dengan Hanifah adalah karena beliau selalu membawa tinta yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak. Selanjutnya yaitu pendidikan beliau. Imam Abu Hanifah gemar belajar ilmu qiraat, hadis, nahwu, sastra, syair, dan teologi. Sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terkenal dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Imam Abu Hanifah belajar ilmu fikih itu berasal dari Ibrahim, Umar dan Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Setelah terkenal dalam ilmu fikih, banyak penuntut ilmu yang datang kepadanya untuk berguru dan mengambil ilmu-ilmunya, yang kemudian menjadi muridnya, yang diantaranya yaitu Imam Abu Yusuf ibnu Ibrahim al-Asy'ari, Imam Muhammad ibnu Hasan bin Furqan al-Asyaibani, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu karya beliau. Kitab-kitab beliau diantaranya yaitu yang pertama kitab Al-Faraid, yang mana khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam. Yang kedua yaitu kitab Al-Ashur, yang mana membahas perjanjian. Yang ketiga yaitu kitab Al-Fiqh Al-Akbar, yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah. Pemikiran hukumnya bercorak rasional, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan kias hafi. Selanjutnya yaitu metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul atau hadis, yang ketiga fatwa para sahabat, yang keempat kias, yang kelima istihsan,
Dan yang keenam yaitu uruf atau adat kebiasaan. Ini salah penulisan. Pembahasan kedua yaitu biografi mazhab Maliki. Yang pertama yaitu riwayat hidup beliau. Memiliki nama asli Imam Malik bin Anas al-Ashbahi yang lahir pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi di Madinah dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 789 Masehi, yang mana beliau terkenal dengan mazhab ahli hadis. Selanjutnya yaitu pendidikan Imam Malik. Guru beliau yang pertama adalah Abdurrahman bin Ibnu Harmus. Beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pembelajaran, kuat ingatan, dan teliti. Dari kecil, beliau membaca Al-Quran dengan lancar di luar kepala dan mempelajari hadis. Dan setelah dewasa, beliau belajar kepada ulama dan fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan mereka, menghafal pendapat-pendapat mereka, menakal asar-asar mereka, mempelajari pendirian-pendirian atau aliran-alirannya, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semua itu. Imam Malik mendalami ilmu pengetahuan selain dari Abdurrahman ibnu Harmus, juga belajar kepada Nafi ibnu Abi Nuaim, Maula ibnu Umar, dan Rabi'ah al-Ra'i. Imam Malik terkenal sebagai seorang yang kuat menekuni bidang ilmu keislaman, tetapi yang paling disegani dan ditekuni ialah bidang fikih dan hadis Rasulullah SAW. Murid-murid beliau pun sangat banyak, yang diantaranya ialah Asy-Syaibani, Imam Syafi'i, Yahya ibnu Yahya al-Andalusi, Abdurrahman ibnu Qasi di Mesir, As'ad al-Furat at-Tunisi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu karya Imam Malik. Beliau memiliki banyak kitab karangan, tetapi saya di sini menjelaskan dua kitab yang terkenal yang dikarang oleh beliau, yaitu yang pertama adalah kitab Al-Muwatta, yang merupakan kitab yang berupa bentuk hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah fikih. Yang kedua, kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra, yang merupakan kitab yang di dalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Yang terakhir yaitu metode istinbat hukum Imam Malik. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Fatwa Sahabat, yang keempat Qiyas, dan yang kelima Maslahah Mursalah, yang keenam Istihsan, dan yang terakhir yaitu Al-Dariyah. Sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya adalah biografi tokoh mazhab Syafi'i. Kita masuk ke riwayat hidupnya terlebih dahulu. Jadi Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Beliau adalah salah satu dari 4 imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Beliau itu hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Mengenai garis keturunan dari Imam Syafi'i, mayoritas sejarawan mengatakan bahwasanya ayah dari Imam Syafi'i itu berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, yang nasabnya itu bertemu dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Kalau sedangkan ibunya itu bernama Fatimah binti Abdullah ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Ibunya itu adalah cicit dari Ali ibnu Abi Thalib. Jadi kedua orang tuanya itu berasal dari bangsawan Arab Quraisy.
orang tua dari Imam Syafi'i, sewaktu Imam Syafi'i dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekah menuju ke Gaza. Tak lama kemudian, beberapa bulan setelah Imam Syafi'i lahir, itu ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi beliau lahir dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i sendiri diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana. Lalu setelah dia berumur 2 tahun, ibunya membawa pulang ke kampung asalnya, yaitu di Mekah. Waktu Imam Syafi'i berumur 9 tahun, beliau itu mampu menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz dengan lancarnya. Selain itu, dia juga rajin untuk belajar bahasa Arab. Berkat dengan ketekunannya beliau dan kesungguhannya, beliau dikenal dengan beliau sangat ahli dalam bahasa dan kesusastraan Arab, mahir dalam membuat syair, dan juga mendalami adat istiadat Arab yang asli. Kala itu, sewaktu di Mekah, dia juga menimba ilmu, lalu pindah ke Madinah sebanyak 2 kali dan akhirnya menetap di Mekah pada tahun 119 Hijriah dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Tepat pada hari Kamis malam Jumat tanggal 29 Rajab 204 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal pada malam Jumat tersebut setelah maghrib, yang pada waktu itu dikatakan bahwasanya dari Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman, pada waktu itu aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya dimakamkan pada hari Jumat setelah asar, hari terakhir Rajab di bulan Rajab. Pendidikan dan guru-guru Imam Syafi'i. Semenjak masa kanak-kanak, Imam Syafi'i itu adalah seorang putra yang cerdas dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keilmuan Islam. Di samping menghafal Al-Quran dan hadis, beliau juga sangat tekun dalam mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa Arab dan juga gemar mengikuti latihan memanah. Setelah beliau mampu untuk menekuni bahasa Arab dan syair-syair, beliau lalu menekuni dunia fikih dan menjadi ahli fikih terbuka di masanya. Dalam masalah ilmu fikih, Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Muslim Ibnu Khalid Az-Zanni, seorang guru besar dan mufti di kota Mekah, sampai Imam Syafi'i itu memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa. Selain itu, beliau juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya seperti ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Untuk ilmu hadis sendiri, Imam Syafi'i berguru pada ulama hadis yang terkenal pada zaman itu, yaitu Imam Sufyan ibnu Uyainah. Sedangkan untuk Al-Quran, ia berguru kepada ulama besar kala itu, yaitu Imam Ismail ibnu Konstantin. Imam Syafi'i meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah untuk belajar kepada Imam Malik ibnu Anas, seorang ulama fuqaha yang termasuk di masa itu. Selain itu, beliau juga melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik di usianya yang ke-20 tahun sampai Imam Malik itu meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i meraih reputasi sebagai fuqaha yang masyhur di Hijaz dan berbagai tempat lainnya. Lalu setelah itu, beliau meninggalkan kota Madinah menuju ke Irak untuk berguru kepada ulama besar kala itu, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibnu Hasan.
Dalam perkembangan mazhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang yang langsung mempopulerkan mazhabnya seperti di Irak dan di Mesir. Sewaktu di Irak, dia juga menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid-muridnya. Selain itu, Imam Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam bidang usul fikih dan ahkam Al-Quran. Selanjutnya adalah karya-karya dari Imam Syafi'i. Dikatakan Al-Baihaqi bahwasannya Imam Syafi'i itu menghasilkan sekitar 140-an kitab, baik dalam usul maupun dalam furu'. Kelompok kami akan menjelaskan sedikit, mungkin 4 dari karya beliau. Yang pertama adalah Kitab Al-Um. Kitab Al-Um ini adalah sekumpulan dari beberapa pelajaran yang disatukan dalam satu kitab oleh para murid-murid beliau setelah Imam Syafi'i meninggal. Kemudian Kitab Ar-Risalah. Kitab ini menjelaskan tentang masalah usul fikih. Kitab ini diberi nama Ar-Risalah karena Imam Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman ibnu Mahdi. Kemudian yang ketiga adalah Kitab Al-Musnad. Dalam kitab ini disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpun dalam Kitab Al-Um, yang di sana dijelaskan keadaan sanad setiap hadis. Kemudian Kitab Al-Ikhtilaf Al-Hadis. Dalam kitab ini diuraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis. Keempat kitab tersebut adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'i. Metode istinbat hukum mazhab Asy-Syafi'i antara lain yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Untuk istidlal, apabila keempat cara yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas itu tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya, beliau memilih dengan jalan istidlal, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama lain. Untuk penjelasan mengenai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas sudah cukup jelas ya, karena sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Mungkin pembahasan mengenai biografi tokoh dalam fikih sudah cukup ya. Itu sedikit pembahasan dari kami. Jika ada pertanyaan, monggo teman-teman untuk bertanya di sesi tanya jawab.